Jadi libur sebenarnya tanggal merahnya hari Kamis, terus hari Rabu sama Jumatnya itu ada cuti bersama pengganti Idul Fitri. Ya, padahal kita Idul Fitri liburnya udah banyak, tetap aja ngikut cuti pemerintah ya. Jadi itu bonus. Jadi ini ya. Jadi kita libur ntar. Kemarin sama mana ya? Sini ya, kita ya kemarin ya. Bu, liburnya Bu. Perubahan entalpi. Hah? Libur lagi Bu. Tanggal 3 liburan. Oke, tanggal 28, 29, 30 libur itu kalau nggak salah. Kan 29-nya merah hari Kamis. Oh, yang Oktober ini Bu. Ya, yang Oktober ini. Ya, Oktober akhir ini. Iya, akhir bulan. Ini udah belum konsep mall kemarin? Udah belum, Ki? Udah ya? Kayaknya saya ingatnya sampai yang Delta doang, Bu. Ini ya. Kemarin ini udah kayaknya. Ini juga belum, Bu. Serius? Pakai latihan soal halaman 69, Bu. Iya, pokoknya latihan soal, Bu. Yang Delta itu, Bu. Delta H. Bikin persamaan reaksi ya? Iya, Bu. Oke, berarti baru sampai sini nih. Iya, Bu. Berarti baru sampai sini ya. Ini udah. Berarti ini sekarang. Bu, Anas Givari hadir, Bu. Iya. Oke. Oke, ini udah apa belum ya? Muhammad Hanif Indipa hadir ya, Bu? Iya. Udah gue absen semua. Oke, teman-teman, kemarin kita terakhir sudah membahas tentang jenis perubahan entalpi. Ada berapa jenis kemarin? 3 ya. Ada perubahan entalpi standar. Ada perubahan entalpi pembentukan standar atau delta HF0. Kemudian ada perubahan entalpi penguraian standar atau delta HD0 yang merupakan kebalikan ya. Jadi pembentukan dan penguraian itu selalu berkebalikan dari reaksi maupun dari delta H-nya. Gitu ya. Jadi reaksinya saling berkebalikan, kemudian nilai delta H-nya juga saling berkebalikan. Kalau awalnya positif dia jadi negatif dan seterusnya gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah perubahan entalpi pembakaran standar ya atau delta Hc. Itu kemarin sudah kita pelajari. Nah, sekarang sini kan nanti outputnya adalah bagaimana cara kita membuat persamaan termokimia sebenarnya. Ya, jadi nanti ada detail-detail persamaan termokimia, itu nanti dicek. Dia pembentukan nggak? Dia pembakaran nggak? Dia penguraian nggak? Gitu. Kalau dia standar, ya standar itu dia harus terukur pada kondisi 25 derajat Celcius, tekanan 1 atm, kemudian zatnya itu harus dalam kondisi 1 mol. Gitu ya, itu yang dikatakan standar. Bu, kalau nggak standar gimana? Berarti kita punya kondisi yang namanya entalpi mol. Jadi dia punya entalpi pada kondisi mol tertentu. Tetapi biasanya kalau kita mau mengubah ke persamaan termokimia itu harus kita rubah menjadi bentuk standarnya atau bentuk 1 molnya. Boleh nggak Bu? Nggak usah kita rubah, boleh. Tapi nanti tinggal menyesuaikan. Contohnya gimana Bu? Contohnya misal kita cek di soal halaman 85 nomor 2 ya. Nah, sebelum ke sini kita harus tahu dulu nih ya, karena kita membahas jadi soal nomor 2 di halaman 85 itu nanti membahas tentang bagaimana suatu kalor itu yang diperoleh dari suatu reaksi ya. Misal contohnya, jadi bukunya kalau pelajaran kimia udah harus ada di sampingnya atau di dekatnya ya. Jadi nggak usah ngambil-ngambil lagi. Halaman berapa tadi? 85 ya. Oke, di halaman 85 itu kan pertanyaannya gini, nak, nomor 2. Buatlah persamaan termokimia berikut. A. Pada pembentukan 4,2 gram NaHCO3 dilepaskan kalor sebesar 47,38. Gitu ya. Jadi ada kondisi di situ NaHCO3-nya pada kondisi 4,2 gram. Nah, 4,2 gram itu harus kita cek dulu. Apakah dia 1 mol atau tidak. Kalau dia tidak 1 mol, berarti harus kita sesuaikan. Gitu. Nah, si kalor yang dilepas sebesar 47,38 itu bukan kalor yang dilepaskan pada kondisi standar. Tapi dilepaskan ketika kondisi NaHCO3-nya 4,2 gram. Sehingga si kalornya, kalau kita mau merubah zatnya menjadi standar atau menjadi 1 mol, maka nanti kalornya juga kita rubah.
Gitu. Caranya gimana, Bu? Caranya berarti kita harus refresh dulu nih, bagaimana cara kita mencari mol gitu ya. Nah, ini Bu Ita apa namanya? Bu Ita ulang lagi konsep mol yang kita pernah pelajari di kelas 10. Cuman kita waktu itu mempelajarinya juga kurang optimal ya, karena ketika masuk bab ini kita masuk di awal pandemi ya. Jadi kayaknya harus ulang lagi. Nah, Bu Ita hanya mengingatkan rumusnya. Untuk contoh soalnya nanti include di soal-soal termokimia saja gitu, biar kita nggak buang waktu banyak ya. Oke, jadi apa sih Bu yang disebut sebagai mol? Ya, ada yang tahu mol itu apa, Nak? Bukan mol yang tempat jualan ya. Apa mol? Molekul. Mol itu molekul. Iya. Kemudian pernah nggak belajar di SMP ada satuan SI? Mol itu salah satu satuan SI yang menyatakan apa? Apa? Menyatakan apa mol? Jumlah zat, Bu. Betul, jumlah zat. Ya, jadi mol itu merupakan satuan yang menyatakan jumlah zat. Ya, jumlah zatnya khusus untuk zat-zat yang sifatnya partikular atau zat-zat yang sifatnya sangat kecil. Kenapa, Bu, dipakainya di zat yang sangat kecil? Karena jumlah partikel yang terkandung di dalam 1 mol itu jumlahnya luar biasa banyak. Ya, di sini dikatakan 1 mol itu sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Ya, kalau misalkan teman-teman mau, saya mau beli pensil, ya biasanya kan 1 lusin, gitu ya, 1 kodi, itu kan satuan untuk benda-benda yang besar. Tapi kalau misalkan kita bilang, saya mau beli pensil 1 mol, berapa jumlah pensil yang teman-teman akan terima? Ya sejumlah 6,02 kali 10 pangkat 23 pensil. Berarti kan hasilnya miliaran, jutaan, dan seterusnya. Sangat banyak, gitu. Makanya kenapa? Karena jumlah partikularnya besar, maka si mol ini digunakan untuk menyatakan jumlah zat yang ukurannya sangat kecil, yaitu untuk zat-zat yang bersifat atomik, gitu ya. Nah, untuk mencari mol itu caranya banyak sekali, ya. Ini diantaranya. Berarti nanti ada lagi, ya. Oke, cara baca bagannya tahu? Ingat nggak cara baca bagannya? Bu Ita udah pernah ngasih pas di kelas 10. Ingat nggak? Nggak ya? Cara bacanya adalah, ini kan ada panah 2 arah. Yang kena anak panah, berarti yang kena segitiganya tuh, itu merupakan bagian yang ditanya. Ya, oke, merupakan bagian yang ditanya. Berarti yang nggak kena anak panah, itu data yang diketahui. Ya, plus yang di sini, ya, yang di panah itu merupakan butuh data apa lagi sih untuk mengetahui si zat tersebut jika diketahui yang ini, ya, misalkan di sini Bu Ita mau mencari mol. Berarti kita arahkan anak panahnya yang arahnya ke mol. Mau mencari mol tapi diketahui massa. Berarti massanya diapain? Dibagi MR atau AR. Bu, kapan kita pakai MR, kita pakai AR? Teman-teman menggunakan MR jika zatnya itu berupa senyawa. Ya, kalau berupa senyawa berarti zatnya lebih dari 1. Ya, kemudian kapan teman-teman menggunakan AR jika zatnya tunggal? Bu, MR itu apa? MR itu jumlah dari AR unsur-unsur penyusun senyawa, misalkan, ya. Oke. Misalkan gini ya. Diketahui 2 gram, jangan 2 gram, 4 gram NaOH, berapa mol yang dimiliki 4 gram NaOH, gitu ya. Jadi berapa mol yang dimiliki oleh si 4 gram NaOH, gitu. Berarti kan yang ditanya mol, yang diketahui massa NaOH. Berarti kita perlu apa? Kita perlu MR-nya si NaOH. Kenapa kita pakai MR, Bu? Karena NaOH senyawa, ya. Terus Bu, AR-nya kita tahu dari mana? AR kalau di soal bisa diketahui. Ya, jadi ARNA 23, kemudian AR oksigen 16, AR hidrogen sama dengan 1. Bu, kalau misalkan AR nggak diketahui, kita taunya dari mana? Silakan teman-teman cek di tabel periodik, ya.
yang berperan sebagai nomor massa. Ya, itu sebagai AR. Gitu. Nah, berarti jawabannya gimana nih? Misal jawab mol. Oke, mol itu simbolnya N kecil ya. N NaOH sama dengan massa NaOH. Massa NaOH. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Siapa ini? Ibu, habis Fatih. dari toilet saya, Bu, tadi, Bu, sakit perut, Bu. Oke, silakan gabung, Ti. Oke, massa NaOH-nya berapa? 4. Oke, mRNaOH-nya berarti berapa, Nak? Berarti 23 ditambah 16 ditambah 1. Jadi, ini ya, berarti 4 dibagi 40. Jadinya sama dengan 0,1 mol. Gitu. Ya. Terus, Bu, ini kan NaOH kebetulan jumlah unsurnya satu-satu semua. Kalau misalkan Bu Ita punya mRNA2CO3 ya, sama dengan berarti gimana? 2, berarti nanti ngitungnya gini, Nak. Na-nya ada berapa? Ada 2, berarti 2 kali Na tadi berapa? 23 gitu ya. Ditambah AR karbon itu 12 misalkan. Terus oksigennya ada 3, berarti 3 kali 16 gitu. Jadi cara ngitung MR begitu ya. Berarti berapa tuh? 46 tambah 12 tambah 48. Benar nggak? Jadi berapa? 106. Oke, gitu ya. Jadi cara menghitung MR seperti itu. Bu, kalau nggak diketahui AR-nya gimana? Silakan cek di tabel periodik yang berperan sebagai nomor massa, bukan nomor atom ya. Nomor massa, diingat nomor massa. Oke? Bisa dipahami? Oke ya. Nah, untuk konsep mol ini, jadi rumusnya bisa dibolak-balik. Ini kan tadi ditanya mol, diketahui massa, berarti massanya dibagi MR atau AR. Tapi kalau datanya dibalik, misal berapa massa dari 1 mol NaOH? Gitu, berarti nanti molnya teman-teman tinggal dikali MR-nya, gitu. Jadi dibolak-balik, ya. Gitu. Untuk bagian yang pertama sebelah kiri, oke? Oke ya. Oke, Bu. Oke, kemudian ini Bu Ita bacain aja bagiannya. Terus tinggal yang lain tinggal menyesuaikan ya. Jadi kalau yang sebelah kanan ini adalah hubungan mol sama jumlah partikel. Ya, misalkan berapa sih isi 1 mol NaOH gitu ya. Berarti nanti 1 mol dikali ya, karena yang ditanya jumlah partikel diketahui mol, maka molnya nanti tinggal dikali 6,02 kali 10⁻23. Ini udah pasti angkanya. Ya, jadi kalau ditanya jumlah partikel atau jumlah molekul, ya, mol yang teman-teman peroleh atau yang diketahui silakan dikali 6,02 kali 10⁻23. Begitupun sebaliknya. Terus yang bawah, ini kondisi ketika diketahui suatu volume zat gas ya pada 2 kondisi. Yang pertama kondisi standar atau STP sama saja ya. Jadi kalau teman-teman menemukan di soal itu ada kondisi standar atau pada kondisi STP, apa Bu? Kondisi STP itu ketika suhunya 0 derajat Celcius dan tekanannya 1 atm. Ya, maka ketika ditanya mol, diketahui volume, nanti volumenya dibagi 22,4. Ini udah pasti angkanya, ya. Ataupun sebaliknya. Jadi kalau ditanya volume, diketahui mol, maka molnya dikali 22,4. Nah, kondisi yang sampingnya ini kondisi ketika pada suhu ruang. Ya, atau dia RTP. Apa Bu bedanya? Bedanya ada di suhu. Kalau standar dia 0 derajat, kalau ruang dia 25 derajat. Yang membedakan apa nanti? Kalau tadi pembagi atau pengalinya 22,4, kalau ini hanya 24 saja. Gitu. Ya, itu yang membedakan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Untuk praktek soalnya nanti langsung ke apa namanya? Langsung ke soal termo ya. Bu, Untuk mau ini, nanya dong, Bu. silakan. Kalau suhunya di antara 0 dan 25 gimana, Bu? Atau lebih tinggi? Nah, kalau suhunya bukan 0 dan 25, ya, maka nanti kita pakai rumus gas ideal. Berarti Bu Ita langsung cek di sini aja ya.
Bentar, ini Bu Ita hapus dulu. Oke, pertanyaan bagus Boma. Bu, kalau suhunya bukan 0 derajat, kemudian dan 25 gimana? Berarti kita menggunakan yang ini, Boma. Kita menggunakan rumus gas ideal. Oke, jadi kita menggunakan ini, ya. Oke, jadi kita punya namanya gas ideal. Jadi sebenarnya kalau yang tadi itu kan gas-gas nyata ya, yang gas-gas yang memang pada kondisi tertentu. Sebenarnya, tapi kan ternyata di lapangan itu faktanya nggak seperti itu. Gitu. Kita akan sulit menemukan zat yang ada di kondisi standar atau di kondisi ruang gitu, karena suhunya nggak pasti 0 derajat atau 25 derajat. Berarti kita ke gas real atau gas ideal. Nah, di persamaan gas ideal itu kita punya rumus PV sama dengan nRT. Ya, P-nya adalah tekanan, V-nya adalah volume, N-nya mol, kemudian R adalah tetapan gas ideal, T-nya adalah suhu harus dalam bentuk Kelvin. Nah, berarti untuk ini dipakai ketika apa? Ketika tadi tekanan dan suhunya itu tidak sesuai sama kondisi standar dan kondisi ruang. Gitu. Jadi kalau teman-teman misalkan suhunya 2 derajat Celcius, berarti kan tidak masuk ke kategori standar atau ruang. Berarti teman-teman harus menggunakan yang ini. Ya, jadi cara nyari molnya adalah tekanan dikali volume dibagi R. R itu bilangannya tetap ya, 0,082 kali suhu. Suhunya harus dalam bentuk Kelvin. Jadi kalau teman-teman menemukan derajat Celcius, maka suhu Celciusnya harus ditambah 273. Begitu, ya. Oke, kemudian ada yang mau ditanyakan sampai sini? Oke ya, jadi ini Bu Ita mengingatkan kembali rumus yang bisa kita gunakan untuk mencari mol. Dan yang terakhir, mencari mol itu bisa menggunakan konsep molaritas. Apa sih Bu molaritas? Molaritas itu kalau bahasa Indonesianya konsentrasi. Ya, jadi suatu zat terlarut ya atau suatu larutan itu dia pasti punya suatu konsentrasi tertentu. Misalkan teman-teman membuat kopi, ya. Teman-teman membuat kopi atau membuat teh, ya. Gue izin toilet dulu. Oke. Apa yang membedakan kopi? Misalkan Boma nih mau bikin teh 2 gelas. Yang gelas pertama gulanya cuma sesendok. Yang gelas kedua gulanya 2 sendok. Apa yang membedakan antara gelas 1 sama gelas 2? Otomatis rasanya beda, teksturnya beda, ya. Dan yang ketiga adalah karena ada perbedaan zat terlarut yang kita masukkan ke dalam larutan tersebut, maka nanti dia akan punya konsentrasi yang berbeda. Gelas yang pertama konsentrasinya 1 sendok per 1 gelas, tapi kalau yang gelas kedua itu konsentrasinya 2 sendok gula per 1 gelas air. Gitu, jadi berbeda. Ya. Sehingga kalau Bu Ita tadi contohkan kita melarutkan gula di dalam air teh, maka apa yang dimaksud sebagai konsentrasi atau molaritas, Bu? Jadi molaritas adalah jumlah zat atau mol dalam volume tertentu. Ya, jadi kita memasukkan suatu zat terlarut ataupun larutan ya ke dalam pelarut. Gitu. Nah, hasilnya adalah dia akan memiliki konsentrasi atau molaritas tertentu. Gitu. Nah, molaritas itu simbolnya M besar. Karena pengertiannya adalah jumlah zat atau mol dalam volume tertentu, maka rumusnya adalah N mol per volume dalam liter. Gitu ya. Jadi konsentrasi adalah mol per volume. Berarti kalau mencari mol gimana? Kalau diketahui konsentrasi dan volume. Tinggal dikali ya. Jadi mol sama dengan konsentrasi dikali volume, tinggal dibalik. Nah, ini rumus ini juga bisa kita jabarkan. Mol tadi kan kalau dijabarkan kan rumusnya massa per mR. Oke ya, jadi massa per mR. Terus di sini kan volumenya harus dalam liter. Kalau kita misalkan ketemu dalam mililiter gimana? Ya tinggal 1000 dibagi volume mililiternya gitu. Jadi ini rumus uraian ya atau dijabarkan lagi dari rumus yang sini. Gitu. Ya. Oke, bisa difahami? Sebelum kita masuk ke soal. Untuk latihan soalnya nanti include di termo ya. Oke, ada yang mau bertanya nggak? Kalau nggak ada, sekarang kita bahas soal nomor halaman 85 nomor 2.
Oke ya, halaman 85 nomor 2. Kita startnya dari soal 2C dulu. Ya, startnya dari soal 2C dulu. Jadi kita akan memasukkan konsep mol ke dalam soal termokimia. Oke ya, memasukkan konsep mol ke dalam termokimia. Bu, kenapa sih harus pakai konsep mol? Karena memang suatu reaksi itu nggak mungkin dia semuanya dalam kondisi standar atau dalam kondisi 1 mol. Ya, karena realitanya kadang kita mereaksikan atau di industri itu mereaksikannya kondisinya bukan dalam 1 mol, berarti harus disesuaikan. Oke, kita mulai dari 2C dulu. Kenapa kita mulai dari 2C? Karena di situ molnya sudah di-mention, jadi teman-teman nggak perlu mencari lagi. Ya, tinggal menyesuaikan saja. Oke ya, pelan-pelan ya. Kalau misalkan Bu Ita kecepatan atau ada yang belum paham langsung ditanyakan. Oke, kita mulai dari nomor 2C. Pertanyaannya adalah, buatlah persamaan termokimia berikut. Oke, 2C. Pada pembakaran 0,1 mol C2H5OH ini dibebaskan kalor sebesar 123,5 kJ. Apa makna dari soal tersebut? Maknanya adalah kalor yang dibebaskan sebesar 123,5 kJ itu kalor pada kondisi pembakaran 0,1 mol C2H5OH. Gitu ya. Nah, sedangkan biasanya untuk membuat persamaan termokimia itu harus dibuat pada kondisi standar atau mol zat yang dibakar itu sama dengan 1. Sedangkan di situ mol zat yang dibakar bukan sama dengan 1, tapi 0,1. Gitu. Nah, apa Bu yang harus kita lakukan? Teman-teman boleh tidak merubah molnya dan delta H-nya. Tapi nanti reaksinya akan aneh. Anehnya gimana Bu? Misal ya, di sini udah Bu tuliskan kuncinya. Jika sesuai soal, ya, karena mol C2H5OH itu 0,1 mol, maka koefisien reaksi C2H5OH yaitu 0,1. Nah, kemarin kan gitu. Bu, kita tahu zat itu standar 1 mol gimana? Tahunya kita ceknya dari koefisien reaksi. Jika koefisien reaksi zat yang dibakar, zat yang dibentuk, atau zat yang diurai itu sama dengan 1, ya, maka dia standar. Tapi kalau dia bukan 1, ya, maka dia belum standar atau dia sesuai mol tertentu. Nah, berarti mol itu bisa direpresentasikan sebagai koefisien reaksi. Berarti kita masukin, berarti 0,1 mol itu bisa berperan sebagai koefisien reaksinya si C2H5OH. Ya, berarti 0,1 ditambah 0,3 O2 menjadi 0,2 CO2 plus 0,3 H2O. Dengan nilai delta H-nya minus 123,5. Bu, kenapa minus? Ada yang tahu jawabannya? Kenapa delta H-nya minus? 2C. Ada yang tahu kenapa delta H-nya minus? Karena pembakaran bukan, Bu? Yang pertama karena pembakaran, kemudian di situ ada istilah dibebaskan. Kalau dibebaskan artinya si kalor itu dilepas dari sistem. Ya, reaksi yang melepaskan kalor dari sistem ke lingkungan disebut sebagai reaksi ekso-endo? Exo. Ciri-ciri ekso, nilai delta H-nya? Minus Atau negatif. Ya, jadi kalau teman-teman menemukan kata dibebaskan, dilepaskan, berarti nanti delta H-nya negatif. Kalau teman-teman menemukan kata-kata diserap, atau membutuhkan atau dibutuhkan kalor sebesar titik-titik-titik, berarti nanti delta H-nya positif. Oke ya, diingat-ingat ya. Oke. Ini Bu, kita lanjut. Ini persamaan termokimia yang sesuai sama soal. Ya. Boleh nggak Bu kita nulis gini? Boleh. Tapi ini kan nggak enak banget ya mengganggu pemandangan karena koefisien reaksinya tuh desimal. Ya koma-komaan, nggak enak. Boleh nggak Bu kita buat standar? Silahkan. Caranya gimana? Caranya, kalau kita mau buat standar, karena di sini zat yang dibakar kan C2H5OH, maka kita kondisikan supaya C2H5OH itu molnya sama dengan 1. Atau koefisiennya sama dengan 1. Maka apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah 0,1 ini, ya, itu harus kita bagi 0,1. Jadi supaya hasilnya 1. Atau dikali 10, supaya hasilnya sama dengan 1. Gitu. Karena si koefisien C2H5OH ini kita buat menjadi 1 dengan membagi 0,1 atau dikali 10, maka ini berlaku juga untuk semua koefisien termasuk untuk delta H-nya juga. Sehingga perubahan yang terjadi adalah C2H5OH ditambah 3O2 menghasilkan 2CO2 plus 3H2O.
Terus nilai delta-nya berapa, Bu? Nilai delta-nya berubah. Minus 123,5 karena tadi dibagi 0,1. Sehingga hasilnya adalah minus 1235 kJ per mol. Jadi gitu, Nak. Ya, bisa difahami? Tadi yang mau ditanyakan? Jadi kita merubah persamaan termokimia yang nggak standar menjadi standar. Ya, yang kondisinya awalnya bukan 1 mol, kita rubah menjadi 1 mol. Gitu. Ya, ini yang dimaksud pertanyaan nomor 2. Untuk soal nomor 2C, penjelasannya ada yang mau dikonfirmasi atau ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang masih bingung? Bu, masih bingung, Bu. Yang mana? Itu yang itu pembapa 0,3 O2-nya, Bu. 0,3 O2-nya. Ya. Oke, di sini kan tadi, sebenarnya kan gini ya, C2H5OH plus O2 menghasilkan CO2 plus H2O. Harusnya kan reaksi umumnya begitu. Berhubung si C2H5OH-nya itu kan koefisiennya 0,1. Sebenarnya Bu Ita nulisin reaksinya dari sini dulu sih kemarin. Jadi Bu Ita bikin reaksi standarnya dulu. Terus Bu Ita sesuaikan sama molnya. Gitu. Ya. Sebentar ya. Oke, karena di sini kan molnya kalau gini, sebenarnya gini. Kalau makanya itu tadi Bu Ita bilang, kalau misalkan kita bikin reaksinya itu langsung ngikutin koefisien yang bukan 1, itu kita akan kesulitan. Jadi kalau bisa kita bikin reaksinya yang standar dulu. Kalau teman-teman nggak mau merubah delta H-nya dalam bentuk standar atau mol, berarti nanti tinggal menyesuaikan ininya aja. Tapi kalau saran Bu Ita, mending kita merubah delta H daripada kita menuliskan reaksi yang ribet. Gitu, Nas. Ya. Jadi kalau kita misalkan ngitung atau menulis persamaan reaksi dari desimal-desimal begini akan sulit. Ya, lebih enak kalau dia koefisiennya yang yang bilangan bulat. Itu makanya Bu Ita prefernya silakan gunakan yang ini daripada yang atas. Ya, meskipun yang atas boleh. Tapi kita prefer gunakan yang bawah karena dia standar. Oke? Bu, 3O2-nya dapat 3O2-nya dapat dari mana? Di sini kan gini, kan aslinya gini anak ya, C2H5OH ditambah O2 menghasilkan CO2 ditambah 3H2O. Ditambah H2O. Kan C-nya 2 nih. Di sini kita kali 2. Oke ya, kemudian hidrogennya ada berapa? 5 ditambah 1, 6. Di sini H2O-nya berarti kita kali 3. Terus berarti total oksigennya berapa? Di kiri kan belum diapa-apain nih oksigennya. Istilahnya 3-nya belum ada. Berarti kita hitung oksigen yang di kanan. 2 kali 2, 4. Ditambah 3 kali 1, 7. Ada 7. Nah, 7 itu nanti harus kita sebar di sebelah kiri. Kenapa disebar? Karena sumber oksigennya ada 2. Ada oksigen 1 yang nempel di C2H5OH. Ini kita biarkan saja. Kenapa dibiarkan saja? Karena nanti kalau kita merubah jumlah oksigen di sini, maka C sama H-nya berubah. Ketika C dan H-nya berubah, kita akan merubah ini lagi. Jadi 7 yang ada di sebelah kanan, 1 udah berkurang untuk oksigen yang ada di sini. Sisa berapa? Sisa 6. Makanya oksigen yang di sini kita kali 3. Jadi pas jumlahnya kiri 7, kanan 7. Gitu. Oke? Ada lagi? Ada lagi nggak? Oke ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, kalau tidak ada, Bu Ita jelaskan yang nomor 2A sekarang. Untuk yang nomor 2A, di situ kan pertanyaannya, pada pembentukan 4,2 gram NaHCO3 dilepaskan kalor sebesar 47,38. Ya, ini reaksinya adalah reaksi pembentukan. Kalau namanya reaksi pembentukan, maka zat yang disebutkan di soal itu dia sebagai produk. Makanya di sini NaHCO3 Bu Ita tulis di kanan. Penyusunnya apa? Penyusunnya adalah unsur-unsur di sini dalam bentuk standar atau tunggal yang kemarin ya. Berarti Na sendiri ditambah hidrogen standarnya H2 karena jumlahnya 1 berarti setengah H2 ditambah 1 karbon ditambah 3/2 O2. Ini reaksi standarnya. Gitu. Nah, sekarang kita cek
ya. Untuk membuat persamaan termokimianya gimana, Bu? Kita harus cek apakah nilai di situ, ya, apakah dia kondisinya 1 mol atau tidak. Kalau tidak 1 mol, berarti harus kita rubah atau sesuaikan nilai delta H-nya. Gimana cara kita ngecek molnya, Bu? Di situ kan diketahui gram NaHCO3-nya 4,2 gram. Ya, maka data apa yang perlu digunakan? Yaitu kita menggunakan MR. Nah, Bu, di situ kan nggak diketahui MR-nya. Karena di sini sifatnya latihan soal, ya bukan ulangan, maka silakan teman-teman cek di tabel periodik. Gitu. Tapi di situ udah Bu Ita kasih tahu ya. Misalkan di situ MnNaHCO3 berarti ARNA ditambah ARH ditambah ARC ditambah 3 kali AR oksigen. Ya totalnya 84 gram per mol. Nah, sekarang kita cek apakah mol NaHCO3 yang dihasilkan itu sejumlah 1 mol? Gitu ya. Ternyata tidak. Ternyata ketika kita hitung, itu hasilnya 0,05 mol. Ya, berarti tidak sesuai nih, tidak standar. Jadi nilai delta-nya nggak boleh langsung kita masukin. Harus kita hitung dulu. Gimana cara ngitungnya? Jadi delta-nya kita bagi mol yang ditemukan. Jadi minus 47,38, kita bagi 0,05 mol. Sehingga hasilnya adalah minus 947,6 kJ per mol. Ini minus ya. Oke, ada yang masih bingung? Ada yang mau ditanyakan? Jadi teman-teman harus cek molnya dulu. Kalau molnya udah 1, ya udah nilai delta-nya nggak usah diapa-apain. Tapi kalau molnya nggak 1, maka delta-nya harus teman-teman bagi sejumlah mol yang ditemukan. Kayak ini tadi, kan molnya 0,1. Ya, maka nilai delta-nya juga dibagi 0,1. Gitu. Bu, MRAR apaan, Bu? Tadi saya ketinggalan. MR itu massa molekul relatif. Ya, jadi berat suatu zat atau senyawa standar. MR itu diperoleh dari AR atau nomor massa dari masing-masing unsur penyusunnya. Gitu, ya. AR itu kalau biasanya diketahui di data. Kalau tidak diketahui, kamu bisa cek di tabel periodik yang bagian nomor massa. Ya, jadi di tabel periodik itu kan ada beberapa data tuh, ada beberapa angka yang terdiri dari nomor atom sama nomor massa. Nah, nomor massa itulah yang berperan sebagai AR. Gitu, ya. Kalau ditanya MR berarti AR-nya tinggal dijumlah. Selesai. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Bu Ita, saya izin ke toilet ya, Bu. Oke. Nomor masa yang mana, Bu? Nomor massa di tabel periodik. Iya. Kamu lihat hint-nya, kamu buka tabelnya di buku ya? Iya, Yang Bu. di bawah, tak, yang di bawah. Yang di bawah nomor Iya. massa relatif. Nah, itu kan koma-komaan. Kamu iniin aja. Kamu apa sih namanya? Buletin ya, dibulatkan. Jadi misalkan oksigen kan 15,9 di situ. Makanya Bu Ita tulisnya oksigen tuh AR-nya 16. Karena memang ya di sini dipakai datanya 16. Gitu ya. Tadi dia nilainya koma-koma nih. Oh, iya, iya, iya. Oke ya. Jadi kalau misalkan itu dibulatkan. Oke. Coba Bu Ita pengen teman-teman kerjakan yang bagian B yang belum tuh. B belum. Kalau bagian B silakan gunakan rumus ini. Coba. Nomor 85 nomor 2B. Di situ kan diketahui pada penguraian 6,72 liter CH3OH dibutuhkan kalor sebesar 84,08 kJ. Oke, teman-teman di situ kan diketahui volume, ya, tapi di situ nggak ada keterangan dia standar atau room atau di luar itu. Berarti kalau nggak ada keterangan apapun, anggap aja dia standar. Ya, berarti pakai rumusnya mana? Sebelah sini. Ya, jadi pakainya 22,4 ya. Pembaginya 22,4. Oke, coba silakan. 6,
Jadi teman-teman cek dulu Dibagi. molnya. Dibagi berapa? 2,4. Betul, dibagi 22,4. Jadi sebentar. Molnya ketemu berapa? 0,3 Bu. 0,3 Bu. Oke, betul 0,3. Yang izin ke toilet kalau sudah langsung on kamera lagi ya. Oke, molnya ketemu 0,3 berarti disesuaikan nilai delta H-nya, kemudian dibuat reaksi penguraiannya. Sudah selesai? Bu, kalau udah diurain per unsur gitu, 0,3-nya dimasukin gitu Bu ke satu-satu, dikaliin ke satu-satu. Nggak usah. Jadi 0,3 dimasukin situ. Jadi 0,3-nya cukup digunakan untuk merubah nilai delta H-nya karena kita mau membuat dia menjadi standar. Jadi kita nggak usah otak-atik reaksinya lagi, tapi tinggal merubah si delta H-nya saja. Kan delta H awal itu kondisi ketika dia 0,3 mol. Berarti ketika kita mau membuat reaksinya itu 1 mol atau koefisien reaksi yang diurai itu sama dengan 1, maka nilai delta H-nya harus kita buat menjadi untuk kondisi 1 mol, yaitu dibagi dengan 0,3. Gitu. Jadi kita rubah nilai delta H-nya saja. Gimana? Gimana? Bisa difahami nggak?
Paham, Bu. Delta H-nya dikali 0,3 ya? Jadi dibagi. Oh, dibagi. Ya kan awalnya dia molnya si CH3OH kan 0,3. Berarti kan awal koefisien CH3OH-nya itu kan harusnya 0,3. Supaya dia sama dengan 1, maka 0,3 itu harus dibagi 0,3. Atau kalau mau teman-teman harus ngali 3. Atau dikali 3. Supaya dia sama dengan 1 gitu kan. Maka nilai delta H-nya itu bisa nanti dibagi 0,3 atau dikali 3. Kalau teman-teman mau ngali berarti ngali 3. Supaya 0,3 itu sama dengan 1. Ya, jadi bisa dibagi 0,3 atau dikali 3. Gitu. Nah, yang disesuaikan, jangan sesuaikan reaksinya karena nanti kamu pusing. Ngurus koefisiennya 0,0-an, tapi cukup mengganti delta H-nya saja. Gitu. Udah ketemu? Berapa nilai delta H-nya? 280,2 bukan, Bu? 84,08 dibagi 3. Dibagi 0,3 atau dikali 3. Berarti coba kita cek ya. Iya, benar ya. Nih, jadi kuncinya ini teman-teman ya. Jadi silakan cek molnya dulu. Jadi mol CH3OH gunakan rumus mol standar ya. Jadi hubungan volume sama mol pada kondisi standar. Karena di situ nggak dikasih tahu keterangan apapun ya, maka di situ kita anggap aja kondisinya standar. Jadi V sama dengan 22,4. Jadi 6,72 per 22,4 sama dengan 0,3 mol. Nah, berarti kan di sini bukan standar. Maka yang harus kita rubah adalah kok Bita nulisnya ngaco sih. Gini ya. Nulisnya buru-buru. Gitu. Jadi nilai delta H-nya nanti teman-teman bagi 0,3 atau teman-teman kali 3 boleh. Nah, terus nanti persamaannya gimana? Persamaannya tinggal ditulis, diuraikan CH3OH menjadi C ditambah setengah O2 plus 2H2 dengan nilai delta H yang dipakai bukan yang awal, tapi yang sudah dibagi 0,3. Kenapa plus? Karena di situ keterangannya adalah dibutuhkan kalor, maka reaksi yang terjadi itu pada kondisi endoterm. Bu, itu 22,4 maksudnya apa, Bu? Tadi kondisi itu standar. Oh, ngitung Rumus lagi mol. tadi. Rumus mol Oh. yang awal tadi loh. Kan pada kondisi standar. Jadi kalau misalkan diketahui volume gas, ya atau cuma diketahui volume doang, nggak ada apa-apanya, nggak ada keterangannya, kita anggap standar aja ya. Jadi volumenya atau molnya dikali atau dibagi 22,4. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait Bu, persamaan termo? Gimana? Saya ngurainnya itu. Habis C, H duluan. Itu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Yang penting jumlah unsurnya lengkap. Masalah urutan nggak sesuai nggak apa-apa. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan atau dikonfirmasi? Oke ya. Kalau oke, Bu Ita lanjut sekarang. Sekarang kita akan lanjut ke sini. Ya. Jadi ini bagian terakhir dari termokimia. Ya, tapi lumayan banyak isinya. Jadi minimal butuh 2 pertemuan kalau nggak salah. Makanya tadi Bu Ita bilang, ini kan kita bahas sebagian. Terus pekan depan bagian terakhir. Pekan depan tuh berarti tanggal berapa? Sebentar, Bu Ita cek tanggal ya. 16, Bu. 16. Oh, masih bisa. Ntar 23 berarti kita ulangan ya. Habis itu libur kamu. Gitu, jadi cukup insya Allah waktunya. Bu Ita pikir udah. Tanggal 23 ulangan, Bu. Ternyata Iya. Jadi Bu Ita udah tapin ya. 2 minggu dari lagi sekarang ya, Bu? 2-3 ulangan. Jangan ada yang alasan lagi, Bu. Saya nggak tahu. Ya 2 minggu lagi. Oke ya. Jadi,
untuk menghitung perubahan entalpi, ya kemarin kan kita baru belajar bagaimana menuliskan persamaan termokimia yang membutuhkan data entalpi, perubahan entalpi. Tadi kita sudah belajar satu, cara mencari delta H dengan menyesuaikan jumlah mol yang terlibat di dalam persamaan reaksi. Nah, sekarang kita akan menghitung perubahan entalpinya. Jadi, cara ngitung delta H itu macamnya banyak. Ya, ada 3 cara besar. Yang pertama, yang kita menggunakan kalorimetri. Yang kedua, kita menggunakan hukum Hess, yang di dalamnya nanti ada beberapa cara. Di situ tertulis ada 3 cara. Kemudian yang terakhir, kita nanti menggunakan energi ikatan. Gitu ya. Jadi ada 3 cara besar. Kemudian di dalam hukum Hess nanti ada beberapa cara lagi. Berarti at least total ada 5 cara yang harus kita pelajari ya untuk mencari nilai delta H. Oke, kita masuk ke cara yang pertama. Sebenarnya cara yang pertama mudah ya, tapi butuh konsentrasi. Sebenarnya teman-teman sudah belajar di yang kemarin, cara menghitung kalor Q sama dengan MC delta T ya. Jadi, apa yang dimaksud sebagai kalorimetri? Kalorimetri itu sebenarnya sebuah metode yang digunakan untuk menghitung kalor yang terlibat di dalam suatu persamaan reaksi kimia. Caranya gimana? Kita butuh alat yang namanya kalorimeter. Jadi ini nama alatnya adalah kalorimeter. Bentuk alatnya seperti apa? Bentuk alatnya teman-teman udah pernah lihat belum? Mungkin di SMP udah pernah belajar. Yang bentuknya gelas, plastik putih, tapi di dalamnya masih ada kayak wadah yang terbuat dari besi atau stainless. Belum ya? Oke. Ya udah, ini Bu Ita jelaskan. Jadi dia wadahnya dibuat sebagai sistem terisolasi, ya artinya tidak ada celah baik itu materi ataupun suhu yang bisa keluar dari wadahnya. Buat apa Bu begitu? Supaya kita bisa mengetahui kalor yang terlibat di dalam reaksi yang terjadi, ya itu bisa terukur. Nah, cara ngukurnya gimana? Kan yang bisa diukur adalah perubahan suhu. Maka di sini kita butuh termometer. Jadi indikator yang kita lihat perubahannya yaitu adanya perubahan suhu di sini. Gitu. Nah, zat yang mau direaksikan itu dimasukin ke dalam sini. Gitu ya caranya. Berarti terus habis itu kalau data suhunya yang diketahui saja, terus selain data suhu apa saja yang perlu diketahui? Karena di sini ada zat yang terlibat, maka kita butuh data gramnya. Ya berapa sih gram zat yang terlibat? Ya, terus berapa sih konsentrasi zat yang terlibat dan sebagainya? Nanti kita akan masukkan ke rumus ini. Gitu ya. Nah, untuk delta H kalorimetri, yaitu rumusnya adalah ya Q reaksi itu merupakan kalor penggabungan dari kalor yang diserap atau yang dilepas oleh kalorimeter. Jadi kalornya gabungan. Karena masih ada kemungkinan kalor itu berpindah dari wadah ke bagian luar kalorimeternya, atau kalorimeternya masih mampu menyerap kalornya, maka Q reaksinya itu nanti penjumlahan dari kalor yang dilepas atau yang diserap plus Q kalorimeter. Nah, Q yang dilepas atau Q yang diserap itu rumusnya adalah Q MC delta T yang sudah teman-teman pelajari. Kemudian Q kalorimeter itu rumusnya C besar ditambah delta T. Gitu. Nah, Bu, nanti ya. kok di buku Q kalorimeternya C kali delta T, Bu? Oh iya benar-benar C kali delta T ya. Sorry, Ya, Bu. sorry. Bentar, Bu Ita izin ngecas laptop. Ya, Bu Ita udah kirim slide ini. Nanti teman-teman ini ya, edit sendiri ya. Oke, Bu. Oke, thank you Taki sudah di revisi. Oke ya, C kali delta T ya. Terus nilai delta H-nya nanti teman-teman sebentar. Nilai delta H-nya min Q per N apa Q per N aja? Taki, coba. Nggak ada ya di situ ya? Nggak ada, Bu. Oke, nilai delta H-nya nanti tinggal menyesuaikan aja, nak. Sebenarnya nilai delta H-nya itu Q per N. Ini Bu Ita rubah aja ya, sebentar. Nah, plus minusnya nanti tinggal menyesuaikan. Sebentar. Sebentar ya. Delta H sama dengan Q
per N. Gini ya, jadi nanti setelah teman-teman dapat nilai Q-nya, maka nanti tinggal dibagi sama mol yang terlibat di dalam reaksi tersebut. Gitu. Berarti kan tugas kita adalah nanti ada dua cara, maksudnya ada dua langkah. Kita harus mencari Q-nya dulu berapa, terus kita mencari molnya berapa. Gitu, baru nanti kita bisa diperoleh delta H-nya. Yuk, kita latihan soal. Silakan teman-teman buka bukunya halaman 71 ya. Silakan dibuka halaman 71. Bentar ya. Kok pakai ini? Oke. Contoh soal halaman 71. Oke, sebenarnya di situ udah dalam bentuk contoh soal, tapi Bu Ita pengen menjelaskan kamu detailnya seperti apa. Yang kita bahas jangan nomor 1. Nomor 1 udah pernah ya, QMC delta T saja. Kita bahas mulai dari nomor 2 dan nomor 3. Ya, jadi kita bahas nomor 2 dan nomor 3. Oke ya. Di situ dikasih keterangan. Di situ soalnya berbunyi seperti ini, Nak. Sebentar ya. Oke. Soal nomor 2 halaman 71. Oke. Pada suatu percobaan direaksikan 50 ml larutan HCl 1 molar. Berarti diketahui, ini ya langsung kita tulis ya. Oke, ada senyawa HCl ya. Ini data yang diketahui adalah dia konsentrasinya 1 molar, kemudian volumenya 50 ml. Ini ya. Oke, dengan 50 ml larutan NaOH 1 molar dalam gelas plastik yang kedap panas ya, berarti dia di dalam suatu wadah yang kedap panas, berarti dia terisolasi ya, berarti bisa diasumsikan bahwa si wadahnya itu bisa bersifat sebagai kalorimeter. Nah, temperatur mula-mulanya itu 29 derajat Celcius. Oke, kita tambahin di sini tadi NaOH datanya sama ya, dia 1 molar kemudian 50 ml. Oke. Suhu awalnya T mula-mula atau T1 aja ya biar gampang ya. Suhu awalnya di situ tertulis berapa? 29 derajat, 2 derajat nggak usah ditulis lah ya, kelamaan. Oke, kemudian T2-nya sama dengan berapa? Berapa di situ? 35,5 ya, Celcius. Terus di situ kalor jenis larutan dianggap sama dengan kalor jenis air, yaitu 4,2 Joule per gram Kelvin. Ya, maka A, tentukan perubahan entalpi penetralan, B, tulis persamaan termokimia reaksinya. Itu berarti kita harus menghitung berapa nilai delta H yang terlibat di dalam situ. Ya, langkahnya yang pertama kita harus kan karena ini kita menggunakan, berarti ditanya yang pertama delta H, terus persamaan termokimianya berapa, gitu ya. Jadi ada 2 yang harus kita cari. Oke, yang pertama caranya adalah kan rumus delta H ini ya. Delta H itu kan rumusnya sama dengan Q per N. Ya, berarti Q-nya sama dengan MC, sorry. Nah, Q-nya itu kan harusnya apa, Nak? Q-nya itu kan berarti sama dengan Q larutan ya ditambah Q kalorimeter gitu kan. Nah, tapi di situ diketahui karena kalor jenis larutan itu dianggap sebagai kalor jenis air, maka di situ dianggap kalorimeternya itu sangat kecil atau diabaikan.
gitu, karena dianggapnya sama, sehingga Q yang tersisa, ya, jadi Q yang tersisa adalah Q larutannya saja, ya, sehingga rumusnya MC, ini ya, MC, kemudian delta T. Jadi gini. Nah, massa yang terlibat, karena di situ adalah massa yang terlibat itu mereaksikan dua zat, ya. Jadi direaksikan 50 ml larutan HCl dan 50 ml larutan NaOH. Berarti ada dua zat di situ. Maka masanya juga harus kita total. Nah, jangan khawatir, Bu. Kita kan nggak punya data massa. Di situ diketahui volume. Sudah pernah kita bahas waktu itu. Kalau misalkan diketahui volume, tapi yang ditanya massa, karena zat-zat ini biasanya dilarutkan di dalam air, maka mililiter itu sama dengan gram. Ya, sehingga ya massanya 50 gram. 50 ditambah 50 langsung aja ya dikali 4,2 dikali, nah perubahan suhunya berapa di situ? 35,3 dikurang 29. Benar nggak? Iya, Bu. 35,5 ya? 35,5. Oke. Nah, terus kalorimeternya tadi dianggap kecil atau apa namanya? Kita abaikan aja karena di situ katanya dia kalau dia kondisinya sama, kalor jenis dan kalor jenis air sama kalor jenis larutan dianggap sama, maka dia Q kalorimeternya diabaikan gitu. Nah, habis itu tinggal dihitung nih berapa. Berarti 100 berapa tuh? Yuk bantu hitung yuk. 100 kali 4,2 berarti 420 dikali 6,5. Iya, jadi 420 kali 6,5 berapa? Ayo. 420 kali 6,5. 30, Bu. 2000, oke, good. 2730 satuannya joule dulu. Boleh nggak kita rubah jadi kilojoule? Boleh. Jadi 2,73 kilo. Begitu. Nah, kemudian ini kan kita baru dapat Q-nya. Sedangkan untuk mencari delta H itu Q per N. Langkah selanjutnya cari mol-nya. Jadi cari mol-nya. Bu, cara nyari mol-nya gimana? Oke, teman-teman, di sini kan ada dua zat yang terlibat nih. Kita cek mol-nya, ya. Oke, kita cek mol-nya satu-satu, ya. Mol HCl, ya. Oke. Di sini diketahui konsentrasi sama volume. Maka untuk mencari mol, gimana tadi? Kan rumus awalnya, apa hubungan konsentrasi sama mol? M besar itu sama dengan N per V. Maka untuk mencari N sama dengan apa? M dikali V. Betul, M dikali V. Ya, berarti ini langsung aja kita masukin. Berarti berarti di sini 1M dikali 50 ml. Berarti sama dengan 50. Karena di situ mililiter, maka satuannya milimol. Kalau kita mau rubah menjadi mol, maka harus kita bagi 1000. Ya, supaya berarti berapa? 0,05 mol. Benar nggak? Benar ya? Nah, mol NaOH berapa kira-kira? Sama nggak? Sama. Sama ya, maka langsung ditulis. Nah, ketika nanti teman-teman menemukan kondisi molnya sama di antara dua zat yang terlibat, maka gunakan mol, ya udah segitu aja 0,05 gitu. Sehingga delta H kemudian kita masukin di sini. Ya. Delta H sama dengan Q per N. Di situ kan 2,73 kilojoule per 0,05 mol. Sehingga hasilnya adalah berapa? 54,6. Oke, 54,6 kilojoule per mol.
Bu, kita tahu delta hanya positif negatifnya dari mana? Teman-teman cek perubahan suhunya. Kalau perubahan suhunya meningkat, berarti dia eksoterm. Kalau perubahan suhunya menurun, berarti dia endoterm. Kalau di reaksi ini dia meningkat atau menurun? Naik, Bu. Naik dong. Exo. Naik dong. Berarti dia ekso. Berarti nanti nilai delta-nya negatif, ya. Oke, berarti di sini negatif, ya. Karena adanya kenaikan suhu. Reaksi eksoterm. Oke, ini baru dapat delta-nya. Terus gimana persamaan termokimianya? Karena di sini reaksinya gabungan antara HCl sama NaOH, maka nanti reaksinya begini. HCl ditambah NaOH akan menghasilkan tinggal disilang aja. Yang depan sama yang belakang sama depan. Berarti hidrogen sama OH jadinya H2O, Na sama Cl. Ya, jadi NaCl ditambah H2O. Tinggal masukin delta H-nya. Delta H-nya sama dengan minus 54,6 kilojoule per. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bu, Dia itu masih pasti bingung? disilang, Bu. Harus Yang disilang. mana? Itu yang Yang mana disilang? NaCl, yang jadi NaCl, Bu. Itu kenapa Iya, disilang? kalau reaksi begini, memang reaksi kan positif ketemu negatif, negatif ketemu positif. Gitu, persamaan reaksi. Jadi kan kalau ini kalau diurai HCl kan jadi H plus Cl min. NaOH kalau diurai jadi Na plus sama OH min. Maka yang positif ketemu yang negatif, ya negatif ketemu positif gitu. Jadi dia silang baru positif. Jadi membentuk positif negatif yang baru. Gitu. Di soal selalu ada molar, Bu. Maksudnya? Itu kan rumusnya M sama dengan N per V. Kalau nggak ada M Tergantung gimana, yang Bu? diketahui di soal. Tergantung diketahui yang di soal. Misalkan contoh soal yang nomor 3. Di situ nggak diketahui konsentrasi. Tapi diketahui gram. Intinya kan kamu nyari molnya. Makanya tadi Bu Ita sampaikan di awal, mencari mol itu banyak tergantung data yang diketahui. Untuk soal nomor 2, ya berhubung yang diketahui adalah konsentrasi sama volume, maka untuk mencari mol kita pakai rumus ini. Tapi di soal yang nomor 3, teman-teman cek di situ. Kan dilarutkan 6 gram kristal NaOH, berarti kan diketahui massa. Berarti intinya nanti teman-teman cari mol NaOH menggunakan massa tersebut. Berarti tinggal massa dibagi MR. Berarti yang harus teman-teman cari adalah MR-nya. Di situ kebetulan diketahui MR NaOH 40, tinggal dimasukin deh. Gitu. Ya, jadi intinya teman-teman harus nyari mol, ya, mau data apapun yang diketahui cari molnya. Gitu. Karena nanti digunakan untuk menyesuaikan nilai delta H-nya. Gitu. Ya, oke ya. Nah, Bu, bedanya soal nomor 2 sama nomor 3 apa? Kalau di nomor 3 itu kikalorimeternya diperhitungkan. Ya, kenapa diperhitungkan? Karena di situ diketahui. Ya, intinya gini aja, kalau teman-teman menemukan soal kalorimeter, kalau nilai K besarnya diketahui, maka nanti libatkan kikalorimeternya. Gitu ya. Jadi kalau di soal nomor 3, selain kita menghitung Ki macet, Ki M C delta T, kita juga menghitung Ki sama dengan C besar kali delta T. Gitu. Jadi kita perhitungkan, kemudian kita jumlahkan di situ. Oke ya. Udah, tinggal nanti nyari molnya tergantung data yang diketahui. Kalau di situ diketahui konsentrasi, ya kita pakai rumus yang seperti nomor 2. Tapi kalau diketahui data lain, misalkan diketahui volume, berarti kita pakai yang tergantung dia standarkah atau ruangkah atau di kondisi selain kedua itu. Gitu ya. Jadi rumus yang digunakan itu menyesuaikan data yang disebutkan di soal. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bu, saya mau nanya, Bu. Itu yang Silakan. kilarutan tambah yang kalorimeter. Yang kalorimeter kenapa nggak dipakai, Bu? Karena di situ dikasih keterangan bahwa si kalor jenis larutan itu sama dengan kalor jenis air. Maka karena sama, dia dianggap kecil nilainya atau dianggap intinya diabaikan. Gitu. Kalau nggak sama berarti tetap dihitung dong? Ya, kalau nggak sama tetap dihitung. Contohnya ada di soal nomor 3. Oh, oke. Ya, jadi teman-teman, jadi
Bu Ita ingin menunjukkan nih cara ngitungnya dulu gimana melalui soal nomor 2. Nah, penyesuaiannya ada di soal yang berbeda. Apa yang membedakan soal nomor 2 sama nomor 3? Yang pertama, soal nomor 3 itu kapasitas kalorimeter. Ya, jadi C besarnya itu diketahui, maka harus diperhitungkan. Ya, kalau dia diperhitungkan berarti kita masukin ke sini nanti. Ya, gitu yang pertama yang membedakan. Bedanya yang kedua, cara memperoleh molnya bukan dari data konsentrasi dan volume, tapi dari data massa. Ya, berarti nanti makanya di situ rumusnya massa per mR. Gitu, ya. Insya Allah sudah jelas di contoh soal tersebut, tinggal diperdalam lagi. Oke? Penanya, Bu. Silakan. Siapa ini? Itu kok T2-nya 35,3 tapi pas yang di bawahnya kilarutan 35,5, Bu. Oh. Ya, Bu Ita salah nulis. Nah, gini ya. Oh iya. Oke ya. Thank you. Ada lagi? Siapa nih yang nyalain mic? Putus-putus, nak? Halo? Ada yang mau ditanyakan? Bu, itu kenapa dijadiin 0,05, Bu? Supaya dia mol. Jadi memang satuan standar itu mol. Oke ya. Bukan kenapa awalnya milimol, karena di sini volumenya mililiter. Supaya dia jadi mol kan dia harus satuan SI, volumenya kan liter. Maka kita harus rubah jadi 0,05. Gitu. Kita bagi 1000, sorry. Kan mili supaya jadi hilang milinya, supaya dia jadi kondisi setara dengan liter, maka dia dibagi 1000. Gitu ya. Ada lagi? Untuk soal nomor 3 silakan dipelajari masing-masing ya. Intinya tadi Bu Ita sudah menjelaskan cara bedanya soal nomor 2 sama nomor 3. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Kalau sudah tidak ada, kita ketemu lagi pekan depan. Kita membahas cara menghitung entalpi, perubahan entalpi menggunakan rumus yang lain, hukum Hess dan energi ikatan. Ya, jadi tinggal tersisa 2 itu. Oke? Benar nggak ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Kalau tidak ada, Bu Ita stop share. Bu izin ke toilet. Bu. Ya. Bu, bentar, ya. Bu. Yang kalau reaksi yang nomor 3 itu dapat dari mana, Bu? Iya, mana? Kalau reaksi yang nomor 3. Kalau reaksi. Itu jumlah dari kilarutan ditambah kalorimeter. Kilarutan tambah. Oh, iya. Yeah. Oke ya. Oke, Bu. Bu. Ya? Bu, tadi itu saya lagi nyatet, Bu, sebentar. Oh, kamu nyatet, ya Allah. Maaf. Ada screenshot, Nang. Di screenshot dulu, Nang. Udah jam 8.39 biar kamu istirahat. Udah. Itu kamu pakai bando. Lana pakai bando? Enggak, Bu, enggak. Iya. Pakai peci biar ganteng, ya Allah. Nggak enak, Bu, pakai peci. Masa kita bilang cantik, ini kan nggak mungkin. Peci lah, Nang. Cantik, Bu, kalau pakai kerudung. Nauzubillah. Pakai peci ya. Di screenshot, Nang. Sabar, Bu, saya ambil HP lu. Ribet banget hidupnya. Nang, ini udah ada. Sambil nunggu Lanang ngambil HP. Kita tutup ya. Silakan dipimpin doa, Taki. 1.
Ya. Siap.